Maka kita bertekad dengan berorganisasi di bawah Laskar Wali Songo ini, kita di bawah satu komando di dalam kelaskaran, yaitu kepada Panglima Besar Laskar Wali Songo Gus Abbas Buntet Cirebon. Ini maksudnya Mbak Abbas ini. Dulu beliau itu memimpin Laskar Hizbullah, tapi karena beliau sudah tidak ada, sudah menghadap keharibaan Allah, ini mungkin beliau menginginkan cucunya untuk memimpin Laskar Sabilillah di Indonesia. Bangkit Nusantara, bangkit Nusantara, merdeka, merdeka. Assalamualaikum. Siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para andia. Kami terlahir di bumi pertiwi, terpatri suci sejarah negeri, korbankan darah nyawa leluhur kami. Jangan kau coba rubah dan kau pecundangi. Kita semua bangsa beradab dan semua terlahir dan besar di negeri ini, wajib untuk menjaga seluruh tatanan peradaban di negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang Allah hormati, yang saya hormati dan yang saya muliakan, guru-guru kita, guru besar kita, wabil khusus Sahibul Fadilah Kiai Al-Haj Abbas bin Yaksif wa Hashim, selaku Panglima kita, yang saya hormati, yang saya muliakan juga Kiai Haji Maduddin. Alhamdulillah beliau juga bisa hadir di tengah kita. Kedua, kami atas nama panitia memohon maaf, beribu-ribu maaf atas kekurangan daripada jamuan-jamuan entah apapun tempat. Kami atas nama panitia memohon maaf, beribu-ribu maaf, mudah-mudahan dimaklum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'ma wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan Sohibul Bait Kiai Gus Abbas Buntet, dan juga kakanda kami Kiai Marid Usman Al-Bantani, guru kami Syekh Ahmad bin Hasan dari Negu, dan ini juga banyak ada Tengku Kori, sahabat kami dari Aceh jauh-jauh ke mari, dan juga ada Kang Mas Panji, keluarga Jogja lumayan banyak nih, ada Kang Mas Panji, Jan Dipyo dari keluarga Alap-Alap Mataram juga akan hadir, dan juga ada juga ini, mohon maaf, banyak saudara-saudara kita dari berbagai jalur, dari Jawa Timur ada, Kalimantan ada, Mbah Mufid juga ada. Dan untuk mempersingkat waktu, intinya semuanya kami hormati, kami cintai, kami muliakan. Mohon maaf apabila tidak menyebut satu-satu.
Alhamdulillah wa syukurillah, kita hari ini berkumpul menyambung silaturahim di Buntet Cirebon. Acara nanti akan adalah kongres yang pertama perjuangan Wali Songo Indonesia terkait dengan juga Laskar Sabilillah. Laskar Sabilillah ini mengandung dua makna, jadi perjuangan di jalan Allah, tapi juga merupakan singkatan dari 9 aulia Allah. Jadi artinya ini ada unsur Wali Songonya, dan Wali Songonya ini ada unsur perjuangan di jalan Allah. Jadi mengandung makna melanjutkan perjuangan Wali Songo di masa kekinian dalam perjuangan di jalan Allah. Dan alhamdulillah Wali Songo ini adalah leluhur daripada pendakwah Islam di Nusantara, zuriat Nabi, dan berkat jasa-jasa perjuangan beliau-beliau, umat Islam terbanyak di dunia ada di Indonesia. Dan Wali Songo ini dulu kita sempat, keluarga-keluarga kita ini mengalami pembelokan sejarah dan silsilah beliau-beliau, seakan-akan beliau itu berasalnya dari Yaman. Padahal alhamdulillah setelah ada suatu kuasa dari Allah, sudah mulai waktunya terbuka dengan pengkajian ilmiah secara kitab nasab, secara kajian genetik, kajian manuskrip, data internal, data eksternal, data primer, data mayor. Alhamdulillah tahun 2023 ini adalah tahun yang sifatnya luar biasa. Semua serba terungkap, serba terbuka, sehingga Wali Songo ini bisa kembali ke silsilah yang benar, ke kitohnya yang asli, bahwasanya bukan berasal dari Ba'alawi Yaman. Ini semua berkat perjuangan bersama. Ada para keluarga Wali Songo dari Jawa Timur, dari Banten, dan dari Cirebon. Ini berjuang bersama bagikan efek domino. Bahkan juga kerabat dari Aceh. Nah ini alhamdulillah. Pada awalnya kami ceritakan sedikit, yang memulai pergerakan sebenarnya dari keluarga kita dari Jawa Timur dan Madura. Kalau kita perlu informasikan juga, mereka dari Bani Batokolong itu, dan juga dari keluarga Nakobah Ansar Aulia Tis'ah dari 2018 sudah memulai, tapi skalanya baru via Facebook. Tapi sudah punya kecurigaan terhadap nasab palsu Ba'alawi, dan juga sudah ada kecurigaan bahwasanya Wali Songo itu bukanlah berjalur ke Ba'alawi. Nah, semakin bergulir di tahun 2019, keluarga Sunan Giri, Sunan Kudus itu sudah menemukan data internal yang dikolaborasikan dengan data eksternal. Ternyata bukan ke jalur Ba'alawi, tapi ke jalur muasal Maroko atau Maghribi. Dan kemudian sudah mendapatkan isbat nasab dari Nakib Maroko ke jalur keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani Al-Hasani. Nah, jadi bukan ke Ba'alawi. Nah, di masa itu kami ada kekhawatiran dulunya, karena kalau keluarga Cirebon, Banten dulu masih pro Ba'alawi juga waktu itu. Jadi dulu kami juga mendebat saudara-saudara kami, karena khawatir jangan-jangan semuanya akan dihasanikan, karena kami dulunya masih mengikuti data versi Ba'alawi juga dulunya. Nah. Jadi kami ini mualaf ini, mualaf nasab. Jadi perkembangan kemudian di tahun 2000-2001 ini mulai terungkap sebuah data, tidak lagi sekedar data de jure tapi de facto, bahwasanya di luar negeri sana itu ternyata sudah ada pengkajian ilmiah tes DNA. Nah, ternyata itu sudah lama dari tahun 2000, bahkan di YouTube-nya itu dari tahun 2012 sudah ada informasi, tapi kita ini baru tahu sekitar 2020-2021 itu baru tahu. Ternyata dari situ kita mengetahui keluarga Wali Songo berbeda jalur dengan keluarga Ba'alawi muasal Yaman. Dulu kita kedepankan husnuzon, tapi ketika sudah mengetahui kebenaran, kita apabila tetap bertahan kepada yang salah akan menjadi dosa. Jadi kita berupaya untuk meluruskan sejarah dan silsilah. Jadi ternyata dari penemuan di tahun tersebut, ternyata ditemukan para habaib Ba'alawi muasal Yaman genetiknya adalah keturunan Yahudi Khazar Trah Kaukasus, yang suka banyak bikin kasus di negeri ini ternyata. Sebentar, azan.
Oke. Tadi saya sampaikan DNA Ba'alawi itu ternyata yang berhaplogrup G itu garis lakinya ketelah Kaukasus, tapi ternyata dari para pakar peneliti genetik internasional sepakat saatnya sudah terbalikkan. Dengan adanya Laskar Sabilillah, sudah waktunya mereka yang harus takut kualat kepada Kiai Nusantara, kepada keluarga Wali Songo, kepada para laskar dan para pejuang. Sudah waktunya keadaan terbalik, dibalikkan keadaan. Jadi ternyata kita dulu sudah tahu kekurangan-kekurangan atau kasus-kasus yang mereka bikin. Bahkan ternyata setelah kita kaji sejarah, itu sudah ada kasus dari abad ke-18. Mereka itu sempat mengkudeta tahta Kesultanan Banten dari tahun 1750 sampai dengan 1752. Di abad 19, 1800, salah satu oknum beliau mereka, yakni Mufti Betawi Habib Usman bin Yahya, mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengan para fatwa kiai atau ulama Nusantara. Yang para kiai ulama Nusantara itu mengeluarkan fatwa untuk berjuang melawan penjajahan Belanda, kalau beliau malah melarang. Jadi dalam pandangan Oke, siap, baik, saya persingkat karena tidak kemaparan lagi. Tapi intinya dari zaman ke zaman, intinya mereka banyak bikin kasus. Dulu kita karena husnuzon, karena kalau perilaku bangsa Nusantara itu mengedepankan husnuzon dengan baik sangka. Bangsa kita adalah bangsa yang ramah. Tapi kalau mereka macam-macam marah-marah, kita juga siap membalas. Jadi alhamdulillah wasyukurillah, nanti juga akan kita kaji dalam pertemuan kali ini dari kajian sejarah, kajian genetik, kajian nasab dari berbagai pakar yang kami seminar. Intinya di sini memberikan sambutan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para sahibul bait, kepada saudara-saudara kami, kepada para kiai, pada para alim ulama, juga dari para ibu-ibu, saudara-saudara. Terima kasih semuanya telah hadir. Di sini akan menjadi perjuangan kita bersama-sama yang insya Allah akan tercatat dalam sejarah Nusantara. Perjuangan kita ibaratnya kalau misalkan berjalan masing-masing, akan ibaratnya lidi yang mudah dipatahkan. Tapi ketika kita bersama-sama berkumpul di sini, ini akan menjadi efek domino persatuan di mana-mana, akan terikat menjadi suatu kesatuan, sehingga meskipun dulunya kita dianggap lemah, lidi yang dapat dipatahkan tidak akan mudah dipatahkan. Allahu Akbar. Jadi sekian dari kami, nanti kita lanjutkan kembali. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya nggak tahu bakal ditunjuk di sini. Ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah SWT. Tidak ada kompromi. Tidak ada kompromi bagi orang-orang yang menghina leluhur kita. Tidak ada kompromi bagi yang merangkul saya ini pertama adalah Gus Abbas. Jadi saya tidak akan pernah mundur. Mataram tidak akan pernah mundur sedikit pun. Laskar Sabilillah jangan pernah mundur sekalipun. Karena kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berkhianat pada Allah Subhanahu wa taala. Bangkit Nusantara. Bangkit Nusantara. Merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakilan Perjuangan Wali Songo Indonesia sekaligus Panglima tertinggi Laskar Sabilillah Kiai Haji Muhammad Abbas Al-Husain, kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala sayyidina Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudahu wa
اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. معاشر المكرمين para asyraf, para sadah, para hadirin, para hadirat, wabil khusus Sayyidul Syarif Kiai Al-Haj Imaduddin Al-Bantani, Kiai Ahmad bin Hasan, Sayyid Tengku Mudaqari, dan Sayyid Syarif Bagus Nur Fadil, Mbah Yai Mufid, kemudian perwakilan dari Kesultanan Nusantara Kanjeng Raden Sudibyo Laksmono ingkang sampun kersa rawuh wonten mriki lan para ulama, para kiai, perwakilan seluruh dari daerah yang ada di Nusantara. Saya yakin panjenengan semua ini adalah punggawa perjuangan Laskar Sabilillah. Jadi ini kiai ini walaupun jumlahnya segini, tapi beliau ini di tempat di daerahnya punya ribuan pengikut. Ini adalah semuanya ulama kiai, dan saya yakin sambian itu masih ada terah Wali Songo. Dan saya yakin yang datang di sini adalah orang-orang yang di dalamnya terdapat darahnya Rasulullah SAW. Jadi saya berhadapan di sini adalah bukan berhadapan dengan siapa-siapa, tapi berhadapan dengan para sahadah, para sayyid, para syarif, di mana sayyid dan syarif ini ingin mengadu bersama-sama karena sejarahnya sudah dibelokkan, karena agamanya sudah dipecundang, karena agama dan bangsanya sudah ada yang merusak. Maka kita semua para sayyid dan para syarif yang ada di Tegal, yang ada Surabaya, yang ada di Cirebon, Banten, Lampung, Kalimantan, Sumatera, semuanya berkumpul di sini dalam rangka membuat satu pijakan awal untuk memperjuangkan bangsa dan leluhur kita, khususnya agama kita. Saudara-saudara sekalian, saya yakin ini akan dicatat oleh sejarah di masa yang akan datang seperti terbentuknya Nahdlatul Ulama. Maka nanti saya minta kepada panitia untuk mencatat seluruh yang hadir. Semuanya dicatat siapa yang hadir. Saya tidak mau menyalahi sejarah, karena sejarah itu sunnatullah. Siapa yang berani melawan Allah? Maka dari itu, di sini saudara-saudara sekalian, perjuangan Wali Songo ini adalah perjuangan yang sangat suci. Ada 1-2 pijakan saya bagi saya pribadi. Pijakan saya dari saya pribadi yaitu adalah satu, ketika mbah saya meminta kepada saya untuk diberi nama sama dengan beliau Muhammad Abbas, saya sering bicara masalah itu. Saya diberitahu oleh abah saya dan umi, Abbas, kamu itu namanya dari mbah, yaitu Mbah Abbas. Mbah Abbas itu punya anak Mbah Mustahdi Abbas. Mbah Mustahdi Abbas itu adalah putra terbesar Mbah Abbas, punya anak umi saya punya anak saya binti Minhatul Malad binti Ahmad Mustahdi bin Abbas bin Abdul Jamil. Kalau dari Abah, Mbah Soleh, Mbah Hashim, Mbah Mansur, Mbah Hashim, Mbah Mansur, Mbah Soleh. Mbah Soleh itu kakaknya Mbah Abdul Jamil. Mbah Abdul Jamil nurunkan Mbah Abbas, nurunkan ibu saya. Kemudian Mbah Soleh dari Benda Keret menurunkan Abah Fuad Hashim, turun saya. Jadi Mbah Soleh dengan Mbah Abdul Jamil ini kakak beradik seibu sebapak. Jadi cucunya bapak dengan cucunya adik ketemu keluar saya, itu maksudnya. Cuma yang jadi aneh, dan sampean harus tahu bahwa tanah yang diinjak ini adalah tanahnya Mbah Abbas. Ini tanah ini sudah dikuasai oleh Mbah Muqayyim 11 tahun. 11 tahun beliau nirakat di tanah buntet pesantren ini, dan termasuk ini yang kita injak. Makanya Mbah Muqayyim mengatakan, siapa yang meminum tanah ini, siapa yang nginep di tanah ini, saya doakan mudah-mudahan dia akan apapun yang dicita-citakan akan terlaksana. Kalau punya pesantren, pesantrennya besar, banyak diikutikan barokah dan akan selalu diluruskan oleh Allah. Mbah Muqayyim itu adalah, saudara-saudara sekalian, Mbah Muqayyim itu adalah punya menantu Mbah Muta'ad. Mbah Muta'ad ini nurunkan Mbah Soleh dan Mbah Abdul Jamil. Mbah Abdul Jamil nurunkan Mbah Abbas. Itu semua dari keraton.
Kalau seumpama Mbak Mutaat akhirnya keterusnya adalah kesananya adalah ke Napa Syarif Abdul Karim termasuk pada Mandiri Loyo, itu termasuk mbah saya Mas Dibyo, itu termasuk mbah saya nanti ke Pangeran Tajul Arifin atau Muhammad Arifin bin Syarif Hidayatullah. Saya dari ibu dan bapak semuanya lari ke Syarif Hidayatullah, dari bapak ke Syarif Hidayatullah, dari ibu ke Syarif Hidayatullah. Makanya jangan sekali-kali manggil saya Habib, panggilnya Syarif aja. Sebabkan kadang-kadang repot, hidungnya panjang tuh gak repot juga. Karena orang-orang ini di Indonesia itu yang dibaalwikan tuh bukan makam aja, hidung saya juga dibaalwikan. Aneh banget. Saudara-saudara kalian, dulu Mbak Abbas mengatakan pada waktu Mbak Abbas masih hidup, Mbak Abbas itu mengatakan nanti cucu saya harus ada yang namanya Muhammad Abbas. Dan dipanggilnya Abbas. Akhirnya semua cucunya dikasih nama, tapi kata Abah saya banyak yang sakit. Akhirnya tanda tanya. Begitu saya lahir, Mbak Mustahdi itu lagi sholat duha, dia ketiduran, Mbak Abbas datang. Kata Mbak Abbas mengatakan, Ahmad, itu kacung, dikasih nama itu kacung, Muhammad Abbas, panggilnya Abbas dan yang lainnya. Cepat kasih tahu Fuadnya. Akhirnya Mbak Mustahdi kaget, bangun langsung lari ke arah Fuad. Saya pada waktu itu sudah diberi nama Muhammad bin Yakhshi, diambil daripada ilmu falak. Ya, ilmu falak itu ada kan apa namanya tanggal lahir, itu tahun lahir itu kan ada bisa membentuk huruf bin Yakhshi. Kata Mbak Ahmad Mustahdi, ini anak harus dikasih nama Muhammad Abbas. Ini harus karena ini titipan amanat dari Mbak Abbas. Ada apa Mbak? Nggak tahu, pokoknya insya Allah ada hikmahnya. Sejak itu saya namanya disambung Muhammad Abbas bin Yakhshi. Ketika saya diberitahu seperti itu, saya jadi bingung, ini maksudnya Mbak Abbas itu apa? Apa ini? Ada apa? Tapi saya yakin pasti ada apa-apa, karena terasa juga. Begitu perjalanan saya ngaji, barangkali ngaji, enggak juga, karena Abah Fuad juga ngaji. Saya buat pondok, yang lain juga buat pondok. Saya buat manakiban, yang datang manakiban setiap malam Jumat ribuan orang. Tapi yang lain juga bisa manakiban. Saya masih tanda tanya apa? Mohon maaf bukan berapa nih tahaddusan bi nikmatillah. Kalau orang dibuntet dan benda kerap ini kadang-kadang punya darah. Kalau darahnya, kalau bahasa spiritualnya itu adalah darah hikmah. Darah hikmah, kalau bahasa lokalnya darah dukun gitulah. Dukun syar'i gitu. Jadi itu ilmu model begitu datang sendiri tanpa belajar. Itu mungkin salah satu keistimewaannya buntet pesantren dan bernegara. Saya nggak pernah belajar ilmu hikmah. Bahkan saya mengatakan bahwasanya sampai ini jangan. Kalau lagi belajar nggak boleh belajar ilmu hikmah, nantinya otaknya dedek. Tapi subhanallah, begitu saya 40 tahun ternyata alhamdulillah itu datang dengan sendirinya. Saya nggak tahu dari mana ya, kalau diciptakan nggak masuk akal nanti dikiranya saya mazhab Ba'alwi juga nanti. Gak mau cerita saya nanti kata Pak Imad nih siapa sudah kerasukan Ba'alwi nih. Saya nggak mau seperti itu karena itu nggak masuk akal. Saudara-saudara sekalian, tapi saya mengatakan nggak itu juga. Karena apa? Yang lain juga mungkin masalah hikmah itu juga mungkin semua bisa. Pas ceritanya ada isu-isu masalah nasab, saya ini seperti dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya telepon ke Iman, saya telepon ke Nur Fadil, saya telepon juga Ustadz Torik, saya telepon ke Salim waktu itu. Udah panjenengan sini, setelah Banten kumpul aja di Buntet sini. Akhirnya semua kumpul di Buntet sini. Begitu di Buntet, ada kemudian mewawancarai saya tentang masalah yang berkaitan dengan nasab. Saya di situ langsung lisan saya menyebut insya Allah akan berdiri Laskar Sabilillah, singkatan daripada waliullah. Insya Allah itu lisan ini secara badihi itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ada masalah kasus pengasuhan makam, masalah Ba'alwi mencuat, kemudian ada para ulama, para kiai merapat kepada saya, ingin saya ada di depan. Saya baru paham, oh ini maksudnya Mbak Abbas ini. Dulu beliau itu memimpin Laskar Hizbullah, tapi karena beliau sudah tidak ada, sudah menghadap di hadirat Allah, ini mungkin beliau menginginkan cucunya untuk memimpin Laskar Sabilillah di Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Muhammad. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah, amma ba'du. Maka sahibil fadilah, sahibil bait, al-fadil, al-alim, sahibus syaja'atil uzma, ad-da'i ila Allah, Kiai Haji Abbas Bili Fuad Hashim, pengasuh Pondok Pesantren An-Nadwa Buntet, sekaligus sebagai Panglima Besar Laskar Sabilillah Perjuangan Wali Songo di Nusantara, dari Aceh sampai Papua. Ketua Panitia Syarif Imran yang gagah perkasa bagaikan macan Cirebon, macan Ali milik Sunan Gunung Jati. Juga Syarif Kiai Haji Syarif berarti Kiai Haji Syarifuddin Tegal, juga guru kita bersama dari Benda Kerep Kiai Haji Ahmad bin Kiai Hasan, Ratu Bagus Bagi Nur Fadil, Panglima yang sangat gagah perkasa dari Bekasi, Jawara Bekasi, Kiai Ihsanuddin Al-Badawi, Kiai Umar Yasin dari Tegal, Raden Dityo Laksmono dari Trah HB2, Sayyid Tengku Mudakari, Mbah Mufid dari Klaten, guru kita bersama, Gus Ismail, juga Raden Panji dari Trah Mataram, juga guru kita samping Mbah Mufid ini yang saya sudah kontak batinnya tapi belum tahu namanya, dari Pamalang. Maka kita bertekad dengan berorganisasi di bawah Laskar Wali Songo ini, kita di bawah satu komando di dalam kelaskaran, yaitu kepada Panglima Besar Laskar Wali Songo Gus Abbas Buntet Cirebon. Buntet dan buntet sama saja tulisannya. Ini Tengku kadang-kadang bungsu dia. Ini bungsu, makanya bungsu begitu. Saya banyak dikelilingi bungsu-bungsu. Jadi amboknya gede-gede. Bagus Mogi bungsu, Abad Said Tengku bungsu, Gus Buat bungsu, banyak bungsu, masalah cumi aja ribut. Diskusi cumi ribut. Itulah bungsu. Diskusi biasa lagi makan ada cumi, ini haram, ini halal, ribut akhirnya. Sampai dibawa ke YouTube, Mbak Alawi ketawa aja Mbak Alawi, sangkain serius masalahnya, ternyata cuma masalah cumi, kepiting, cumi sama pedas.